dari sebuah apotek di Bogor. Memiliki modal usaha 50 juta. Omset sekitar 125 juta. Karyawan 2, leadernya 1. Gaji ownernya 20 juta per bulan, Pak. Beberapa kali tambah modal, tapi omset belum sempat naik sesuai target dan tergerus pengeluaran. Apalagi saat ini ada tanggungan KUR juga. Jadi maksudnya BEP saya ingin omsetnya sesuai target, sehingga untuk pengeluaran tidak memakan modal. Saat ini ada persimpangan, apakah usahanya bisa dilanjutkan yang seperti ini atau harus usaha yang lain. Karena ada tanggungan KUR. Solusinya supaya tidak besar pengeluaran daripada pemasukan seperti apa, Pak? Perusahaan kontraktor, modal usaha saat ini hanya sekitar 500 juta, sehingga terbatas dalam menerima proyek yang proses pengerjaannya lama, lebih dari 6 bulan misalkan, sehingga beberapa proyek kami tolak. Jika hutang atau menambah investor, kami tidak berani. Adakah solusi? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ahlan wa sahlan Sobat Ziko, alhamdulillah siang hari ini Ziada Consulting kembali bisa berinteraksi dengan Sobat Ziko sekalian. Dan alhamdulillah siang hari ini pula sudah hadir bersama kita Pak Ido Wiba selaku founder dan juga CEO dari Ziada Consulting. Kita sapa dulu video. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Insyaallah antum semangat terus nih. Oh iya. Semangat membara. Insyaallah ini bagi Sobat Ziko ini, mumpung Pak Ido sudah hadir dan semangat ini, silakan. Insya Allah Ta'ala 1 jam ke depan kita manfaatkan untuk bertanya kepada beliau terkait permasalahan manajemen keuangan di perusahaan. Ya, beliau merupakan konsultan ahli di Ziada Consulting di bidang manajemen keuangan. Tapi sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, kita mungkin sedikit perkenalkan nih Pak Ido. Terkait Ziada Consulting, mungkin di antara pemirsa sekalian ada yang belum mengenal mengenai Ziada Consulting. Ziada Consulting merupakan perusahaan konsultan manajemen komprehensif yang mana membantu para pengusaha muslim untuk memperbaiki sistem manajemen dan juga tim profesional guna membangun perusahaan skala besar yang mandiri dan sustain dengan mengedepankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana slogan dari Ziada Consulting? Pengusaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Kami yakin bahwasanya ketika pengusaha muslim memiliki perekonomian yang kuat, ya, perusahaan yang skala besar, maka insya Allah Ta'ala akan berdampak positif bagi dirinya dan juga kaum muslimin secara umum. Di antaranya ketika memiliki perekonomian yang kuat, ya, maka akan mudah dalam melaksanakan berbagai bentuk ibadah. Di antara ibadah-ibadah syariat Allah SWT ada yang membutuhkan pengorbanan harta seperti zakat, umroh, haji, dan sebagainya. Kemudian juga dengan perusahaan yang mandiri, maka insya Allah Ta'ala akan lebih tenang dan juga nyaman dalam melaksanakan ibadah, tidak selalu terganggu dengan operasional perusahaan. Apalagi ketika misalkan umroh atau haji. Di antara pengusaha muslim ada yang berdoa supaya sepi dulu nih usahanya ketika umroh haji. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Kita harapkan operasional perusahaan tidak mengganggu kenyamanan, ya, ketenangan dalam beribadah. Kemudian juga perusahaan yang sustain, yang senantiasa menebarkan kebaikan, misalkan dengan membuka lapangan pekerjaan yang positif bagi kaum muslimin yang memperhatikan syariat Allah SWT. Misalkan dengan mendorong para karyawan untuk sholat berjamaah tepat waktu bagi yang laki-laki, kemudian menutup aurat dan juga tidak ikhtilat antara laki-laki dan juga perempuan. Perusahaan seperti ini, ya, lapangan kerja seperti ini masih banyak di antara kaum muslimin yang belum menemukannya. Kemudian pula dengan berkontribusi dalam memusnahkan kemiskinan dengan berbagai syariat seperti sedekah, zakat, wakaf produktif, dan sebagainya. Kemudian juga berkontribusi dalam memusnahkan transaksi-transaksi yang batil seperti riba, gharar, kezaliman, dan sebagainya. Info selanjutnya tentang Ziada Consulting bisa Sobat Ziko sekalian ikuti di media sosial kami, baik di Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga YouTube, yaitu Ziada Consulting. Langsung Pak Ido ya, kita bacakan pertanyaan yang sudah ada, yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari sebuah apotek di Bogor. Memiliki modal usaha 50 juta. Omset sekitar 125 juta. Karyawan 2, leadernya 1. Gaji ownernya 20 juta per bulan, Pak. Omsetnya 125 juta per apa? 125 juta. Nah, ini masih belum jelas antara ini tulisannya Januari sampai Mei. Itu per bulan atau total ya? Kurang tahu. Ya. Tapi gaji ownernya 20 juta, Pak, per bulan. Terus? Kemudian semenjak menikah pengeluarannya meningkat. Profit ada tapi tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran. Beberapa kali tambah modal tapi omset belum sempat naik sesuai target dan tergerus pengeluaran. Apalagi saat ini ada tanggungan KUR juga. Jadi maksudnya BEP saya ingin omsetnya sesuai target sehingga untuk pengeluaran tidak memakan modal.
saat ini ada persimpangan apakah usahanya bisa dilanjutkan yang seperti ini atau harus usaha yang lain. Oke. Karena ada tanggungan KUR, mau tidak mau usaha harus berjalan supaya ada pemasukan. Solusinya supaya tidak besar pengeluaran daripada pemasukan seperti apa, Pak? Masya Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, cara mencari penghasilan tambahan. Kemudian solusi melunasi hutang-hutang baik yang KUR dan tagihan supplier. Insya Allah. Perlu saya ulangi dulu yang pertama ya? Enggak boleh. Sudah ingat. Baik, yang pertama yang perlu diperhatikan ya, karena kita ini kan pengusaha muslim ya. Saya tadi dengar KUR ini langsung wah ini nih ya, ini akar masalahnya, ini biang penyakitnya ya. Jadi kredit usaha rakyat ini kan mengandung riba ya, jadi tentunya berapapun omsetnya, kalau Allah sayang kepada pengusaha ini ya insya Allah akan diberikan musibah di hartanya ya. Tidak berkahan pada harta. Sehingga apapun yang dilakukan ya percuma. Yang pertama harus kembali kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala, sehingga minimal yang pertama dilakukan lalu berazam ya, berniat untuk meninggalkan riba. Nah, saya juga nggak tahu beliau ini sudah ngerti riba ini haram apa enggak ya. Apa Pak sebelumnya? Yang dimaksudkan ini bukan permasalahan programnya Pak ya, itu kredit usaha rakyat atau apa, kemudian berapa bunganya, tapi lebih ke akadnya tadi Pak ya. Ketika akadnya ada mengandung riba, mengandung tambahan pada hutang ya, mengandung bunga itu kan riba ya. Dan ini sesuai fatwa ulama MUI ya, sesuai fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 ya kalau nggak salah, bahwa bunga itu sama dengan riba dan riba itu adalah haram. Ini kita sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah, di mana itu bunga itu di bank konvensional tentunya ya. Dan KUR ini setahu saya kan programnya bank konvensional. Nah, jadi itu sih yang pertama harus diperhatikan adalah minimal kita berazam untuk meninggalkan, sehingga semoga Allah bantu ikhtiarnya ya, ikhtiar sebab ilmiahnya. Itu yang pertama. Sehingga mungkin saja dengan KUR ini berapapun omsetnya dia tidak akan menghasilkan keberkahan sehingga selalu kurang. Ya kayak bahasanya itu minum air laut ya. Minum air laut, haus tapi minumnya air laut. Ya, minumnya bukan melepaskan dahaga air laut ini, tapi semakin haus. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini perlu diperhatikan dari sisi manajemen keuangan. Ya, kalau memang tadi pun 1 bulan per bulan rata-rata 125 itu pun ya. Kalau 5 bulan 125 ini kan berarti 20 jutaan per bulan itu. 21 jutaan sekitar segitu. Ya, 21 jutaan ya. 25 pas. 25 jutaan ya. Berarti kan kalau diambil 20 sudah sisa 5 juta. Ya, belum HPP-nya ya gitu. Nah, berarti kan apotik ya, mungkin HPP-nya 50% mungkin bisa ya. Sehingga gross profit marginnya 50%. Nah, cuma misalkan pun itu 125 per bulan rata-rata. Ya, ini berarti kan gajinya ownernya sendiri itu sudah komposisinya sudah sekitar 20% gitu ya. Ya, ini belum gaji karyawannya. Ya, kalau tidak ada dua karyawan. Nah, berarti kan sudah lebih dari 20% ya. Nah, ini mungkin bisa dicoba diatur rasionya mengurangi gaji ownernya. Nah, terus kalau 20 aja nggak cukup kok gitu kan. Ya berarti harus dinaikkan omsetnya kan gitu ya. Jadi kan kalau biaya tetap itu bisa biaya itu kan ditutupi dari omset. Ya, profit itu dapat dari penjualan dan biaya. Kalau profitnya mau besar berarti penjualan dinaikkan, biaya diturunkan kan gitu ya. Kalau biaya yang ini mau ditetapkan sehingga nanti bisa digunakan untuk yang lain ya, supaya profitnya nambah ya berarti penjualnya naikkan. Nah, jadi PR-nya pilih salah satu atau dua-duanya dilakukan. Yang pertama menurunkan rasio atau gaji ya, menurunkan gaji. Ya. Yang kedua menaikkan penjualan atau dua-duanya kan gitu ya. Nah, yang paling ideal sebenarnya kalau owner itu jangan mengambil gaji semua. Ya, karena kita kan perlu adanya perputaran modal ya. Kita bisnis itu kan
mengenai investasi, sehingga perlu ada disisakan. Jangka Nah, panjang, Pak. iya, jadi gajinya itu mungkin ya diilustrasikan misalkan 10 juta misalkan. Ya. Kemudian nanti diambil dividen. Ya. Dari profit itu misalkan per 6 bulan, dari profit per 6 bulan diambil, kalau kita biasanya menyarankannya 30%. Nah, jangan lebih dari 30%. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ya sepertiga itu udah banyak. Ya, maka kalau lebih dari sepertiga itu berarti sangat banyak. Ya. Maka kalau bisa ya mengambil sesuatu itu, kalau profit misalkan ya sepertiga aja. Sepertiga itu kan berarti sekitar 30-35% lah ya gitu ya. Nah itu bisa jadi dengan strategi seperti itu. Jadi kebutuhannya ownernya ini dibatasi dengan kebutuhan saja. Jadi kan pengeluaran itu kan ada yang disebut dengan kewajiban. Nah, kewajiban ini kan di dalam kewajiban ini tidak hanya kebutuhan. Nah ini yang bahaya ini. Nah, apa contohnya yang di luar kebutuhan? Kebutuhan primer maksud saya ya. Jadi di dalam kewajiban itu komponennya ada yang di luar kebutuhan primer. Sehingga ini menjadi kewajiban tapi. Apa contohnya? Contohnya misalkan tadi cicilan beli mobil. Ini saya nggak bilang cicilan yang riba loh ini. Ya cicilan yang non riba ini. Kan bisa ya, karena ada jual beli taksit itu ya. Dengan murabahah wa taksit itu. Ya. Itu juga akhirnya menjadi kewajiban kan. Nah ini yang kewajiban-kewajiban yang bukan kebutuhan primer ini bisa dikurangi. Dengan apa ya? Berarti dijual aja. Berarti belum mampu. Ya, berarti belum mampu dari pemasukan yang sekarang ini tidak mampu menutupi yang kewajiban yang ada. Maka ini harus di cut off. Ya, cost cutting namanya. Di biaya itu cara menghematnya itu ada 3. Ada cost cutting, ada cost reduction, ada cost optimization. Ya, ada yang motong langsung biaya, dipotong, dihilangkan. Ada yang dikurangi reduction, ada yang dioptimalkan. Ya, kita mengeluarkan biaya tapi mengoptimalkan hasilnya, sehingga biaya itu terasa kecil. Ya, gitu, dibesarkan manfaatnya. Nah kalau yang kewajiban yang kebutuhan sekunder bahkan tersier tadi, yang berupa cicilan-cicilan tadi, lah ini yang harus di cutting ini, dipotong. Ya, caranya apa? Ya berarti jual aset untuk mengurangi beban kewajiban. Sehingga yang kewajiban ini kalau bisa komponennya hanya kebutuhan primer. Apa itu? Bayar sekolah anak misalkan SPP ya. Makan ya kan. Makan pun ini kadang bisa jadi keinginan loh. Ya, ini bukan kebutuhan lagi, jadi keinginan dia. Nah, masuk dalam kewajiban tapi dia masuk ke dalam, sudah masuk bukan yang primer lagi. Ya kan? Keinginan sudah. Ya, makan itu kan bisa milih ya. Ada yang makan sate ayam gitu ya. Ada yang cuma makan tahu ya gitu ya. Ini bukan. Ini perihal pengaturan, berarti manajemen keuangan personal nih, ya, bukan bisnisnya. Kalau bisnisnya berarti tadi kalau bisnis gajinya ini yang berarti harus dikurangi, ya, supaya ada uang lebih ya, uang lebih dari omset, sembari mencoba menaikkan omset. Ya, kalau menaikkan omset nanti dibahas di sisi sales and marketing, gitu ya. Gimana caranya menaikkan omset? Itu mungkin ada yang belum dijawab ya. Soal berarti apa tadi? Tadi 3 ya. Iya. Pengeluaran pribadinya disesuaikan dulu Pak ya dengan pemasukannya sekarang. Sabar dulu. Masya Allah. Siap. Kemudian tadi Pak, ini juga ditanyakan sebenarnya Pak, solusinya bagaimana melunasi hutang-hutang? Ya. Baik dari KUR dan juga tagihan supplier. Ya. Sebenarnya kita ini nggak pernah berpikir yang terlalu ribet ya. Kita nyoba selalu menyederhanakan sesuatu. Ya, jadi meskipun kita konsultan itu ya juga konsultan best practice kan ya. Yang nggak mau ribet-ribet juga gitu. Cuma kita ilmiah ya, ada strukturnya, sistematisnya. Ya kalau perihal hutang, ya bagaimana melunasinya? Ya jawabannya cuma satu Mas, dibayar. Ya kan gitu ya. Nggak ada sesederhana itu gitu loh. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet. Gimana caranya melunasi hutang? Ya dibayar. Nah,
pakai apa ya kan gitu ya? Pakai Iya. apa? Yang salah satu ikhtiarnya dengan perputaran bisnisnya, ya dengan profit. Terus HPP di situ kan berarti kalau supplier ini berarti kalau di supplier ini berarti dia ini kan sebenarnya masuk dalam biaya HPP. Ya beliau kan retail ya, retail obat. Nah sebenarnya kalau secara ideal barangnya laku, ya berarti uangnya ada. Ya kan kok bisa akhirnya tersendat di hutang supplier. Nah ini juga perlu dianalisa. Apakah hutang supplier ini memang barangnya masih ada? Ya, sehingga memang belum laku sehingga akhirnya terhutang. Atau hutang supplier ini barangnya sudah habis. Nah, ini yang kedua yang masalah berarti. Yang pertama juga masalah. Masalah kenapa kok bisa sampai jatuh tempo dia belum habis. Ya. Itu pun biasanya minimal. Kalau retail itu misalkan laku 50% aja insya Allah dengan modal kerja yang ada bisa ngelunasi utang ditutupin dengan modal kerja yang 50%-nya gitu loh. Apalagi yang 50% ini kan ada profit. Nah, gitu ya. Sebenarnya anaknya digambar itu ya. Nanti kapan-kapan kita pakai tulisan gitu ya. Jadi nggak kebayang-bayang aja. Jadi ditulis itu. Nah, jadi tapi kalau yang pertama ini tidak terlalu bermasalah apalagi daripada yang kedua. Dia barangnya habis, uangnya nggak ada. Nah, ini apa akar masalahnya? Nah, sepengalaman kita ya menangani teman-teman pengusaha muslim ini, kesalahannya adalah memasukkan kepentingan pribadi di urusan bisnisnya. Nah, ini sangat-sangat sering terjadi. Nah, terus gimana Pak? Mbak boleh kepentingan pribadi dimasukkan ke bisnis loh? Bukan masalah nggak boleh, boleh. Tapi yang sesuai dengan manajemen profesional. Ya, semua kita ada kepentingan pribadi. Ya, enggak cuma ownernya, timnya pun punya kepentingan pribadi kan gitu ya. Tapi jangan sampai di atas kepentingan golongan gitu ya. Sebagaimana yang seharusnya kita itsar mendulukan orang lain. Ya, kemudian dari sisi manajemen profesional juga. Ya kalau kita selalu memasukkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kepentingan golongan atau kepentingan perusahaan, ya ini berarti nggak profesional. Ya ini yang sering terjadi. Sehingga tadi terjadi barangnya habis, uangnya nggak ada. Nah kenapa? Ya dipakai. Dipakai apa Pak? Ya tadi buat nyicil rumah, nyicil mobil, ya beli tanah, yang bangun. Ya meskipun kadang bangun gudang misalkan, ya untuk perusahaan. Nah cuman tidak dikelola dengan baik. Gini, belum waktunya bangun gudang, akhirnya kepake. Ya duitnya supplier. Nah, ini berarti kan ini perihal pengelolaan keuangan yang di sisi arus kas. Nah kelemahannya teman-teman UMKM ini banyak yang tidak membuat perencanaan. Ya termasuk misalkan proyeksi. Ya. Perencanaan ini termasuk proyeksi arus kas, perencanaan anggaran biaya misalkan itu nggak punya, sehingga sporadis. Ya, ada duit pakai, nggak ada nggak bingung gitu. Kalau sudah direncanakan sebenarnya ada tidak ada itu sudah by design. Ya apa by design itu? Sudah atas ikhtiar ilmiah. Memang kalau bulan-bulan Agustus ini ya memang obat-obatan ini trennya memang sepi misalkan. Ya, tapi karena kita sudah merencanakan bahkan sebelum masuk tahun 2024 di 2023 kita sudah rapat kerja ya atau merencanakan lah ya kalau nggak punya tim yang banyak berarti merencanakan sendiri ya itu memang sudah didesain direncanakan bahwa pengeluarannya dikurangi misalkan sehingga nggak sampai ada hutang yang jatuh tempo tidak terbayar gitu all by design atas izin Allah Ta'ala tentunya kan cuma ikhtiar ya. Tapi kan sudah diprediksi, boleh kita prediksikan nggak ngeramal kan. Jadi memang biasanya Agustus sepi. Berarti yang variabel yang biaya tetap ini mungkin bagaimana caranya minimum bisa nggak profit nggak apa-apa misalkan ini minimum. Berarti break even point aja. Berarti dari bulan-bulan lainnya Pak. Ngambil dari bulan lainnya bisa juga.
Ya bisa, makanya minimal tapi kan BEP. Jangan sampai minus kan berarti nutupin minusnya. Ya enggak pun ya udah nggak bisa terpaksa. Ya tapi kan kalau dianalisa kita bikin rencana proyeksi penjualan ya dengan rencana anggaran biaya itu kan pasti dianalisa dulu break even point-nya berapa sih? Berarti kan harus diikhtiarkan omset itu di bulan manapun ya, sesepi apapun harus sesuai dengan minimal break even point. Sehingga profitnya ambil yang di bulan-bulan lain kan gitu ya. Di waktu high season itu dimaksimalkan. Sehingga target 1 tahun profit itu bisa kita dapatkan. Kan gitu. Tapi kalau di bawah BEP memang agak berat ya nutupin dari yang lain. Meskipun kalau memang itu by design, memang sudah direncanakan, ya nggak apa-apa. Karena mungkin resource-nya kurang, misalkan di Agustus ini sepi, tapi karena resource-nya cuma karyawan 2, nggak ada di kita market gini, ya udahlah, kita harus ngalah sedikit, nggak apa-apa. Rugi misalkan sekitar antar kan range ya biasanya direncanakan antar 5-10%. Itu wajar karena biasanya memang begitu. Misal, ya wes nggak apa-apa, memang kondisinya gitu. Yang intinya semua itu harus direncanakan. Jangan sampai akhirnya hutang ini yang sudah jatuh tempo tidak bisa dibayar. Karena kalau jatuh tempo nggak bisa dibayar, saya pasti itu di luar rencana. Ada nggak sih orang yang secara normal rencanakan, oh iya memang saya sengaja pak, pengen telat bayarnya, kan nggak mungkin. Berarti ini sudah nggak punya rencana, bisnisnya ini nggak ada rencananya. Baik dari secara keuangan, baik dari secara penjualan, pemasaran, dari apalagi SDM, ya cuma 2. Ya, dari operasional ini tanpa perencanaan. Padahal perencanaan ini basic dasar. Ya, nggak bisa merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan kan gitu. Itu secara ilmiah. Ya berarti kan basicnya aja dia nggak dilakukan. Sehingga wajar kalau bisnisnya para pengusaha muslim UMKM ini nggak bisa bertumbuh itu aja karena nggak. Yang basic aja belum bisa kita lakukan. Gitu. Ini ilmu dasar ya. Kalau nggak bisa rencana apa yang mau dilakukan? Nah, sehingga tadi mana ada rencana orang, enggak saya sudah rencanakan pak loh, rencanakan pak sampai jatuh, enggak ada hak jatuh yang tempo tidak terbayar kan gitu ya, berarti enggak terencana. Ya kalau direncanakan berarti sudah rencana. Kalau saya ada pengeluarannya sebulannya 100 juta, ya baik itu bayar tetap maupun variabel ya, berarti BEP-nya 100 juta, kan gitu ya. Misalkan BEP-nya berarti kan direncanakan bagaimana penjualan saya. Ya minimal harus 100 juta. Ya, berencana kita ikhtiar. Kecuali memang pada saat sudah ikhtiar hasilnya beda. Ya, tapi dengan rencana apa dampaknya? Insya Allah akan lebih mudah dianalisa. Nah, itu bedanya. Meskipun kita tidak dapat apa yang kita harapkan karena izin Allah Ta'ala ya. Karena rencana ini ya kita cuma bisa rencana ya. Sudah diikhtiarkan, sudah bagus. Kita ikhtiarkan, sudah semua ikhtiarnya sudah kita lakukan. Ya sudah menggunakan ilmu aksi yang tepat lah ya, digantilah, ditambah lah caranya dan seterusnya. Nah itu pada saat tidak dapat, minimal kalau sudah direncanakan kita punya bahan untuk menganalisa. Sehingga saya yakin ya, dengan rencana yang terus efektif, diefektifkan aksinya, ya pada saat tidak dapat kita evaluasi gitu ya, terus menerus secara berkala, ya sunnatullah itu janji Allah ya, jalan insya Allah. Ya kalau kita ikhtiar olahraga ya punya keinginan untuk misalkan punya otot yang bagus misalnya gitu ya, atau bisa berlari maraton misalkan. Pada saat kita merencanakan itu untuk 1 tahun lagi saya bisa lari maraton itu berapa 46 kiloan gitu ya, insya Allah ya kalau kita tahu cara tahu aksinya dan melaksanakan itu pasti ya atas Allah izin Allah Ta'ala itu bisa kita dapatkan. Gitu. Meskipun kadang mungkin mundur dikit, nggak dapat 46, dapatnya 40, ya udah apa evaluasinya? Yang mundur mungkin 2 bulan lagi, gitu. Tapi bisa dianalisa. Siap. Soal ini tadi ya solusi melunasi hutang dibayar. Ya. Dibayar dan direncanakan. Kemudian yang kedua ini mungkin Pak, cara mencari penghasilan tambahan untuk kondisi yang dirasakan pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, cara mencari penghasilan tambahan. Nah ini. Ya. Ataukah harus bisnis yang lain lagi, Waduh, ya itu pola pikir yang tidak tepat yang terjadi di para pengusaha muslim UMKM. Ya, selalu pada saat sudah terhimpit ya dengan penjualan yang tidak naik-naik, apalagi ditekan dengan udahnya hutang, itu menyampaikannya mencari pendapatan tambahan.
Ya, saya pikir ini tidak tepat dan ini cenderung lucu lah saya bilang. Nah, mencari pendapatan tambahan bukannya sudah ada sumber pendapatan. Ya, apa sumber pendapatannya? Yang bisnis sekarang ini. Ya, apa bisnis saya sekarang? Dengan apotek tadi ya. Apotek ya ini berarti ini yang bagaimana caranya menaikkan penjualan. Ya, karena bahasanya ini apa tadi? Menambah pendapatan. Penghasilan tambahan. Nah, penghasilan tambahan. Pertanyaannya tidak tepat. Harusnya bagaimana saya menaikkan penjualan? Ya, berarti kalau penghasilan tambahan ini yang biasa diungkap itu berarti tadi yang seperti Mas Alfian bilang, ini mau nyari bisnis yang lain. Iya. Ini ditinggal. Iya. Ngapain? Kita udah menguasai ini. Industri bisnis itu, setiap industri bisnis itu berbeda cara mainnya. Kita harus menguasai. Kalau mau sukses kan harus menguasai sesuatu ya. Itu pula kategori bisnis pun di satu industri bisnis itu banyak kategorinya. Nah, contoh apa? Industri fashion, industri bisnis fashion. Kategori besarnya ada muslim, ada yang ya fashion muslim, ada yang bukan muslim, ya fashion biasa. Ya umum, fashion dan fashion muslim. Itu udah kategori. Iya, kategori besar. Kategori kecilnya ada lagi. Fashion muslim kita ambil contoh. Ada yang pria, ada yang wanita. Ada lagi kategorinya kalau mau dibedah lagi. Apa lagi, Pak? Ada yang anak-anak, ada yang bayi, ya kan? Ada yang dewasa, ada yang remaja, kan gitu ya. Dibedah lagi, ada yang kategorinya yang dia umur ya, Gen Z, ada yang milenial gitu ya. Ada yang karakternya itu. Dan ini cara mainnya berbeda-beda. Cara mengelolanya berbeda-beda. Untuk bisa sukses, bisa mendapatkan profit yang sesuai dengan industrinya, bisa menaikkan penjualan dengan mudah, bisa menumbuhkan, mengembangkan, itu butuh keahlian yang playing field-nya itu berbeda-beda. Ya kayak di bidang olahraga itu ya. Ada tenis meja, ada tenis lapangan, memang sama-sama tenis, ya, tapi beda ini cara mainnya. Ya, dan seharusnya kita bisa berpikir ya, secara normal lah, orang normal itu menguasai sesuatu permainan itu butuh 10.000 jam terbang. Kalau secara penelitian ya, ilmiah. Dikatakan ahli itu setelah 10 jam, berarti harus minimal 10 tahun. Kalau dalam, nah ini juga kaitan nanti dengan fase bisnis risiko nih. Kalau kita dalam 10 tahun nggak ahli, dalam artian tidak mudah menaikkan penjualan, tidak mudah mengelola bisnisnya, sehingga masih minus aja, sehingga masih sulit aja keuangannya, misalkan ya atas izin Allah Ta'ala. Saya tidak bicara yang ada ribanya. Kalau ada ribanya sudah jelas sulit ya. Mau 20 tahun pun kalau Allah sayang sama dia pasti sulit. Ya, berarti beliau ada yang belum dipelajari. Ya, karena kalau beliau ini niat belajar untuk mengelola ini dengan baik, ya dengan belajar penjualannya, dan seterusnya ya, ahli, ya insya Allah ya mudah mengelola. Ya sebagaimana kalau atlet itu ya, atlet bulu tangkis misalkan, ya kalau sudah ahli dia mudah menangani apapun yang terjadi di lapangan. Ya meskipun tidak ada ilmu yang sempurna gitu ya, kadang dia kalah, kadang menang, tapi itu mudah, sudah jagoan sudah. Nah itu, nah jadi jangan sampai akhirnya dengan kesulitan keuangan ini tadi, berpikirnya malah buka bisnis yang baru yang di luar kategori bisnis ini. Apalagi di luar industrinya. Yang di luar kategori aja kalau kita sarankan jangan. Kenapa? Karena berbeda. Ini bukannya jadi solusi, malah jadi masalah baru. Gitu. Loh kok menciptakan masalah baru? Ngapain? Masalah lama aja belum selesai. Bisnis baru, masalah baru. Masalah baru pasti. Ya, apalagi industrinya beda. Dari bikin industri fashion dia bikin kuliner. Waduh. Tambah lagi mending industri kuliner dari bakso menuju ayam geprek. Masih mending gitu ya. Satu industri beda itu kategori. Sudah masalah baru ya kan, karakter apa namanya? Impuls buyingnya geprek, ayam geprek ini berbeda dengan impuls buyingnya bakso, pasti beda. Kan gitu ya. Nah, ini nanti belajarnya sama Pak Dias nih. Tentang impuls buyer ini ya. Itu sih. Jadi ada yang tanya. Oh iya, siap. Oke, ini teruskan dulu. Ya. Jadi intinya bagaimana menambah penghasilan? Yang menambah penghasilan dengan cara menaikkan penjualan apoteknya. Terus apa langkah yang pertama? Langkah yang pertama adalah analisa produk. Nah, coba dulu dianalisa produknya ya, sehingga kita mendapatkan apa produk yang bisa menaikkan penjualan dengan cepat. Nah, yang bisa mendatangkan cash flow dengan baik. Produk itu ada beberapa ciri ya. Ada yang bisa menaikkan cash flow-nya karena dia penghasil volume misalkan. Penghasil volume itu berarti jumlahnya besar. Jumlah besar berarti kita mungkin dapat diskon banyak dari supplier misalkan. Kemudian ada yang penghasil revenue, pendapatan besar. Ya ada yang profitnya besar. Nah, ini yang harus dianalisa.
Baru itu habis itu gimana Pak? Dia habis analisa. Ya bikin rencana penjualan. Kalau sekarang rata-rata 120, saya anggap berdoa aja ya, 125 juta per bulan. Kemudian pengen menaikkan 250 juta per bulan, ya berarti harus bikin rencana penjualan yang sejumlah 250 juta per bulan. Ya bikin. Isinya apa Pak rencana penjualan itu? Ya rencana itu penjualan itu apa yang mau dijual, berapa jumlahnya, ya, harganya berapa, sehingga dijual kepada siapa, yaitu who, why, when, where, ya how, ya gitu kan. Bagaimana caranya, ya rencana, detail, baru diaksikan. Ya, insya Allah, ya dari 105 per bulan tadi bisa diikhtiarkan menjadi 250 juta. Tapi kalau tidak ada rencana ya bingung. Ya, jadi langkahnya dua ya, sederhana aja, analisa produk, kemudian bikinlah rencana penjualan yang nilainya naik. Ya, gitu sampai yang how-nya. Rencana itu kan sampai how, bagaimana caranya. Ya, gitu. Itu sih. Insyaallah, semoga bisa menjawab. Tadi juga ada apa namanya yang bisa disimpulkan juga. Ya, baik. Mungkin penanya ini juga harus bersyukur Pak ya. Sehingga tadi ketika melakukan riba hukumannya di dunia. Iya. Nah, jadi sih bisa segera bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kondisinya insya Allah semoga diperbaiki. Iya, insya Allah. Bismillah. Kemudian ada pertanyaan. Sebelum dari situ ada yang lebih dahulu. Ada yang lebih dahulu juga. Waktunya terbatas, harus cepet-cepetan ya. Iya. Apakah perusahaan boleh menerapkan ganti rugi atau denda kepada karyawan yang melakukan kelalaian yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan suatu barang atau fasilitas sehingga menimbulkan kerugian keuangan pada perusahaan? Iya, itu pertama. Oke. Sebenarnya ini nggak terlalu kaitan dengan manajemen keuangan ya, berarti ini kaitannya dengan peraturan perusahaan ya. Ya betul. Tapi nggak apa-apa. Menimbulkan kerugian keuangan. Iya, kerugiannya keuangan. Ya, jadi yang pertama memang kalau secara prinsip ya, sehingga kalau memang itu kelalaian ya memang harus bertanggung jawab. Ya kan sifatnya kelalaian. Ya misalkan ini barang perusahaan yang memang sudah disampaikan harus dijaga dengan baik, ya harus ditaruh di tempat yang aman. Ini kan amanah ya. Yang menjadi kekuasaan, ya bukan barang titipan. Titipan kan nggak bertanggung jawab atas kehilangan gitu ya. Tapi ini kan barang yang di bawah tanggung jawab, dan apalagi sudah disampaikan ini harus dijaga, jangan sampai hilang misalkan. Berarti tidak boleh ya meskipun amanah pun dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan, tapi kalau atas kelalaian ya juga akan secara syariat kan ditanggung ya. Misalkan ini saya titip itu kan normalnya misalkan titip sepeda motor di rumah orang, normalnya kan dimasukkan. Iya dimasukkan. Ya ini enggak, dibiarin di luar pagar, hilang. Ya setahu saya ya harus ganti. Ya karena kelalaian gitu kan. Amanah yang tidak dikerjakan dengan baik kan kita ada kelalaian. Jadi ya tapi yang pertama harus ada peraturannya dulu. Ya peraturan perusahaan yang menyampaikan itu. Sehingga ada kejelasan dari awal. Bahwa kalau ada hal-hal yang merupakan kelalaian yang berdampak risiko finansial pada perusahaan, maka karyawan menanggung ya ganti rugi ya dengan jumlah itu kebijakan ya bisa 100%, bisa 50-50 dan dengan analisa yang objektif tentunya ya, dengan bukti-bukti yang ada kan gitu ya. Kalau memang terbukti ini kelalaian ya tidak ada masalah, karena pun tidak juga mendolimi ya, itu memang sudah senormalnya begitu. Itu sih. Ya. Dan ini berkaitan dengan pengelolaan SDM ya. Nah, ini selanjutnya karena masih banyak. Berapa besar persentase keuntungan yang sehat bagi kita dari laba perusahaan? Ini masih satu penanya. Apakah dividen boleh dibagikan per bulan? Bukan dividen. Ya. Kemudian sirkah apa saja yang diperbolehkan dalam Islam? Apakah boleh mendapatkan gaji dari perusahaan sendiri? Di mana saya sebagai eksekutor dan investornya. Oke. Yang pertama ya laba perusahaan. Ya. Untuk dikatakan sehat atau tidak sehat itu sebenarnya tidak ada standarnya. Ya, maka secara kaidah standarnya adalah ya ada standarnya tapi bukan standar yang harus ya. Berarti bagaimana melihat ini saya sehat baik atau tidak baik? Sebenarnya bukan sehat atau tidak sehat. Baik, laba saya ini sudah baik apa enggak gitu ya. Sudah baik enggak? Nah, itu dibandingkan dengan industrinya.
Industri. Nah, biasanya gitu. Jadi di mana lihatnya ya di perusahaan-perusahaan sudah mempublish laporan keuangannya. Ya, mengumumkan laporan keuangan biasa berarti apa? Perusahaan yang sudah terbuka ya. Sudah TBK. Nah, di situ kita lihat. Oh, industri kuliner misalkan. Ya kayak apa? Ayam-ayam crispy itu kan ada yang sudah memang TBK ya. Ya udah kita lihat berapa sih profitnya dia. Nah, tapi kalau UMKM biasanya nih itu cenderung profitnya lebih besar, harusnya lebih besar. Ya minimal sama. Tapi kalau di bawah industri misalnya gini, industrinya ternyata 10%. Ya. Secara average lah ya, kan banyak tuh perusahaannya misalkan satu industri ini, kategori lah ya, kategori bisnis ini. Oh, ternyata rata-rata 10% di rata-rata. Oh, terus perusahaan kita hanya 8%. Nah, ini masalah berarti. Sudah lahir UMKM ya 8%-nya ini beda dengan 10%-nya ya sama iya skala besar, nominalnya beda gitu ya. Kalau ini triliunan gitu ya, kalau kita cuma ratusan juta ini sudah masalah. Ya, berarti minimal 10%. Tapi sepengalaman kita itu bahkan ada yang 10 kali lipat profitnya. Ya. Dari nilai industrinya. Ya kenapa? Karena apa? Keuntungan UMKM ini kan masih gerakannya lincah ya. Timnya kecil. Kalau sudah korporasi itu kan gede timnya. Terus gajinya sudah ngikutin undang-undang tenaga kerja kan gitu ya. Kalau UMKM kan kadang akadnya ya dia skemanya gaji tetapnya untuk THP-nya iya, tapi skema gaji tetapnya bisa jadi belum misalkan belum UMK misalkan. Atau profesionalnya atau misalkan stafnya UMK pun profesionalnya enggak semahal yang perusahaan besar kan gitu ya. Karena memang beda ya. Nah, itu maka seharusnya bahkan kita pernah temui bisa 10 kali lipat dari rata-rata laba industrinya. Nah, tapi ukurannya minimal sama. Nah, kalau enggak baik itu adalah kalau di bawah industrinya. Kalau industrinya 10%, kita 8%, ini masalah besar ini. Kok bisa ya itu perusahaan besar aja. Nah, gitu ya. Kita yang bisa lincah ini kok masih di bawah industrinya. Gitu sih. Apalagi tadi udah eksekutornya sendiri juga, investornya sendiri juga. Iya. Yang kedua tadi apakah dividen per bulan? Ya, per bulan. Ya, sebenarnya kalau dividen itu secara ideal dibaginya setahun sekali. Ya kalau secara korporasi ya paling ideal setahun sekali dibagikan kepada pemegang saham. Ya, kalau UMKM minimal kalau mau ya 6 bulan sekali. Kalau sebulan sekali ini terlalu cepat. Ya, harusnya kan bersabar tadi, diputar dulu supaya berputar dulu modalnya ya sehingga nanti lebih baik hasilnya gitu ya. Terus tadi kalau masalah gaji ya memang harusnya yang ideal itu adalah juga digaji. Ya, meskipun kita pemilik tunggal ya, owner tunggal, kemudian ada tim, ya kita penting digaji saja, dibatasi. Ya, sehingga rasio-rasio keuangan di perusahaan ini, di bisnis ini aman. Ya, jangan sampai keluar dari batas, ya rasio batas yang seharusnya. Sehingga akhirnya merugikan dirinya sendiri, merugikan perusahaan ini, tidak punya modal kerja. Ini banyak sekali ya pengusaha muslim kami ini yang setelah kita pelajari keuangan itu nggak ada modal kerjanya. Ya, padahal omsetnya miliaran per bulan. Terus dilihat sisanya ini, sisa duitnya di perusahaannya ini itu sangat sedikit sekali gitu ya. Ya, bahkan hanya cuma puluhan juta itu ada yang sisanya cuma, loh ini kemana duitnya ini kan. Ya kan akhirnya apa? Sulit percepatannya ya. Ya mau bangun tim sulit. Ya dan seterusnya karena nggak ada duitnya. Nah ini kan akhirnya kenapa? Karena banyak diambil untuk pribadi. Gitu ya. Ini makanya tadi saya sampaikan jangan mencampur kepentingan pribadi di dalam bisnis. Ya. Kok maksudnya gini? Jangan lebih di atasnya gitu. Pasti masuk, cuma jangan di atas kepentingan golongan. Nah, sehingga kalau perusahaan-perusahaan korporasi itu kan sudah dihitung. Dividennya berapa supaya aman, perusahaan tetap bertumbuh, karena toh yang diuntungkan ya sebenarnya ya pemegang saham. Malah kalau dibagi semua itu ya perlu tanda tanya, kenapa kok dibagi semua? Ya profitnya kita nggak ada yang ditahan. Kenapa?
sudah banyak duit, ya kan gitu kan misalkan. Oh iya memang sudah nih. Berarti pertumbuhannya tetap nggak? Ini kan gitu ya. Misalkan udah apa-apa tahun ini kita bagi semua. Profit yang tahun ini ya. Loh, pasti kan ditanya sama pemegang saham, loh kok dibagi semua kenapa? Kalau yang profesional seperti itu. Ya. Pasti ditanya pertumbuhannya nanti tetap nggak? Ah. Nah, kalau yang biasanya rata-rata pertumbuhannya 30%, 50%, dengan ini dibagi tanpa ditahan tetap nggak? Kalau direksinya bisa bilang tetap kok, nanti bahkan lebih bagus misal, ya nggak apa-apa. Nah ini loh, ini yang harus punya ada pola pikir di kita ya. Jadi mindsetnya ini penting banget. Mindset ini penting banget. Sehingga kalau kita mengambil terlalu banyak sehingga menyebabkan akhirnya kehancuran diri sendiri, lah ngapain? Ya. Iya. Gitu. Apalagi sekarang nih ya, bisnis ini kenceng banget perubahannya. Sehingga butuh modal kerja yang fit, yang apa namanya, yang memang sesuai dengan kebutuhan untuk di pertumbuhan gitu. Kalau minimumnya nggak mencukupi sudah nggak bisa gerak. Agar lincah tadi Pak ya. Iya. Supaya. Nah, mungkin tadi ini Pak ya. Pengen instan tadi Pak ya. Mungkin ketika owner mungkin memang merasakan dapat dividen, tapi ya pegawainya kasihan. Ya Pak. Iya. Perusahaannya dapat kembang-kembang, akhirnya gajinya nggak bisa naik-naik. Iya, segitu aja ya. So, Fasilitasnya gitu aja. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan selanjutnya. Siap. Dari Instagram. Pajak keluaran dan produk tersebut kita jual ke end user, sehingga tidak mengeluarkan pajak pengeluaran. Nah, apakah pajak tersebut bisa dikreditkan dan diambil cash sebagai keuntungan? Pajak keluaran dan produk ini ada sebelumnya Pak. Mas. Beda. Pajak keluaran dan produk tersebut kita jual ke end user sehingga tidak mengeluarkan pajak pengeluaran. Nah, apakah pajak tersebut bisa dikreditkan dan diambil cash sebagai keuntungan? Enggak ada pertanyaan sebelumnya. Saya nggak terlalu ngerti pertanyaan ini. Iya, harusnya ini pajak keluaran jualnya, kalau PKP itu kan ada PPN. Ya, 11%. Ini tersebut ini mana maksudnya? Harusnya ada sebelumnya. Pajak keluaran dan produk tersebut kita jual ke end user. Pajak pengeluaran. PPN. Pajak keluaran dan produk tersebut kita jual ke end user sehingga tidak mengeluarkan pajak pengeluaran. PKP enggak orangnya nih? Coba. Apakah pajak tersebut bisa dikreditkan? Usahanya udah PKP. Ya. Apakah perusahaannya PKP? Ya. Itu dulu ya. Mungkin ditunggu responnya Mas. Pertanyaan baru. Nanti skip dulu ya. Ya, nunggu responnya. Izin bertanya, apa strategi agar saya bisa sukses di bisnis baru yang sebelumnya saya belum pernah nyemplung di dalamnya? Sejauh mana amati tiru modifikasi yang harus saya lakukan? Ini panjang nih Pak. Ya, itu bukan keuangan juga ya. Bukan keuangan. Mau dijawab lah. Bisnis baru. Nggak apa-apa. Ini waktunya tinggal. Iya, yang keuangan dulu deh, yang keuangan dulu. Iya. Itu strategic bisnis. Iya. Iya, mohon maaf ini. Karena jawabannya juga sangat panjang gitu. Yang keuangan dulu dah. Ya. Hah? Sudah PKP. Sudah PKP. Oh. Gimana? Terus nggak ditanggungkan pajak itu kah? Ya coba ini apa bisnisnya PKP, berarti ada PPN. PPN-nya apa nggak disertakan? Yang bayar bukan konsumen gitu kah? Saya juga kurang memahami. Kita yang bayar kan ya. Ada respon Mas? Belum ada ya? Oke. Yang lain Pak ya? Yang dulu. Perusahaan retail online memiliki beban gaji bulanan 50 juta. Namun keuntungan bulanan dalam 3 bulan terakhir hanya sekitar 40-50 juta. Sehingga owner tidak kebagian gaji. Ingin mencari tambahan modal agar bisa sedikit leluasa melakukan promosi dan memberi barang dagang yang lebih cepat perputarannya. Tapi maju mundur, takut resiko-resikonya. Apakah ada saran solusinya Pak? Profitnya berapa?
Oh, profitnya nggak disebutkan. Itu apa tadi? Yang 50 juta itu apa? Beban gaji bulanan Beban gaji bulanan. karyawan. Omsetnya? Omsetnya nggak disebutkan, tapi keuntungan ini Pak. Nah iya itu tadi Keuntungan profit. 3 bulan, ya 40 sampai 50 juta 3 bulan. dalam Jadi ya, sebulan 3 bulan 20 terakhir, bukan? Ya 3 bulan terakhir 40 sampai 50 juta per bulan atau 3 per bulan bulan, itu? per bulan. Nah berarti kan ada sisa. Kok nggak Kalau gaji? 40 kan kurang. Profitnya kan? Profit sudah dikurang biaya. Kalau omset, Oh iya iya. kan? Profit itu sisa. Oh Berarti mungkin ini mungkin Pak, margin mungkin yang dimaksud. margin apa? Margin apa namanya? Sebelum dikurangi. Oh, gross profit margin. Apa Mungkin kotor? seperti itu mungkin ya maksudnya. Minus Apa dong. kotor. Ya, Apa kotor mungkin gitu. 40, biayanya 50. Beban gajinya 50. Jadi Mm-mm. minus. Ya. 3 bulan berturut-turut ini. Sehingga ownernya tidak kebagian gaji. Berarti ya kan Ingin mencari tambahan modal Iya. agar bisa sedikit leluasa, promosi dan membeli barang dagangan yang lebih cepat perputarannya, ya, tapi maju mundur, takut Ya. resiko-resikonya. ya. Jadi yang pertama memang harus dianalisa dulu, ini kan nggak jelas datanya ya. Mhm. Tapi gini loh, pola pikirnya kan begini, tadi saya bilang profit itu rumusnya kan penjualan kurangi biaya. Ya. Kalau biayanya lebih kecil dari penjualan berarti ada profit. Mhm. Kalau biayanya lebih besar dari penjualan berarti tadi ya, Ya. berarti minus. Minus. Ya, profitnya negatif ya. Mhm. Kalau biayanya lebih rendah dari penjualan berarti profitnya positif gitu kan ya. Berarti kan kalau memang beban biayanya atau biayanya tidak bisa diturunkan, Mhm. ya berarti menaikkan penjualan. Ya. Ya bukan dengan modal. Ah. Modal ini kan untuk pertumbuhan. Ya, Hmm. sekali lagi ya, fungsi modal ini adalah solusi untuk percepatan pertumbuhan, bukan solusi profit negatif. Gitu. Solusi profit negatif adalah menaikkan penjualan, menurunkan biaya. Meskipun beliau sampaikan supaya bisa beli fast moving, enggak, bukan itu. Sama termasuk melakukan promosi. Iya, bukan itu. Ya, jangan sampai nambah modal karena nggak bisa jualan. Nanti hasilnya sama. Ya, bisa beli barangnya stok numpuk. Mhm. Ya, karena bisa jadi ini saya yakin tidak punya rencana penjualan efektif. Hmm. Ya, jadi kalau punya rencana penjualan efektif itu sudah mempertimbangkan sumber daya. Hmm. Ya. Berarti mempertimbangkan modal kerja. Hmm. Ya, berarti mempertimbangkan persediaan. Ya, kemudian mempertimbangkan juga tadi biaya. Ya. Berapa penjualan yang saya harus lakukan supaya BEP? BEP ini dengan gaji owner juga. Ya, terus bagaimana caranya? Kan gitu ya. Sehingga ini misleading bahasanya apa ya? Solusinya nggak tepat. Ya, kalau bicaranya tentang laba, ya cuma bicara tentang dua. Ya. Penjualan dinaikin, biaya diturunin, sudah. Nah, kalau modal Pak bicara tentang apa berarti? Bicara pertumbuhan. Perusahaan kita udah profit, ya pengen besar profitnya, lebih besar, bertumbuh lebih besar. Ya misalkan mengakuisisi pasar di daerah lain. Ya sudah menguasai di Jawa Timur, pengen ke Jawa Tengah. Nah itu pun untuk percepatan. Ya kalau secara organik ya harusnya bisa. Ya dengan perencanaan berarti 5 tahun lagi organik, karena memang tadi sepakat ya dengan ada investor itu ada risiko. Semua setiap peluang menempel risiko. Ya setiap risiko juga menempel peluang gitu ya. Gitu sih. Jadi modal ini untuk lebih pada yang sudah profit. Ya bukan untuk mengatasi penyakit. Ya selalu kita sarankan ya. Investor itu tujuannya biasanya ada 4. Tujuannya memulai bisnis baru, ya, mengembangkan bisnis, menyehatkan ini ya keuangan ya itu. Ya. Jadi memulai bisnis baru, mengembangkan bisnis, menyehatkan keuangan, sama saya lupa nih yang satu ya. Jadi biasanya kita menyampaikan 4. Ya, yang tidak kita sarankan kan yang menyehatkan keuangan ini. Menyehatkan neracanya, menyehatkan laba ruginya tadi, ya ini nggak disarankan. Berarti kan bisa ya kalau sembuh, kalau malah investornya yang ketularan penyakit. Nah, ini yang bahaya. Yang bagus itu yang mengembangkan bisnis. Iya, bisnis sudah bagus, dikembangkan untuk percepatan.
dia menggunakan permodalan. Gitu. Jadi misleading, solusinya nggak tepat. Jadi maju mundurnya ada bagusnya juga. Iya, Nggak kalau dilakukan. bisa mundur, jangan maju. Iya, Ya, bikin rencana Siap, penjualan yang siap. efektif. insya Allah. Tinggal 4 menit. Siap. Tadi belum ada respon aja. Oke. Responnya. Ada pajak masukan dari supplier. Kita jual ke end user. Sehingga tidak menerbitkan pajak keluaran. Nah, pajak masukan dari supplier apakah bisa diambil cash sebagai keuntungan? Seperti itu. Setahu saya nggak bisa ya di kredit gitu ya. Setahu saya dibusuhkan kepada pajak keluaran. Ya nggak ada kayaknya pajak bayar ke kita. Kita yang bayar pajak gitu ya. Jadi mungkin itu sih. Ya, tapi saya akan menyampaikan juga ya, kalau diadakan saat ini kan bukan konsultan pajak. Ya, kita ini kan konsultan manajemen. Cuma dari pengalaman kita mendampingi klien, ya juga di perusahaan kita juga, itu seharusnya PPN masukan dan PPN keluaran ini dikreditkan, bukan di cash, menjadi menjadi uang tunai ya. Karena negara yang nggak ada yang kecuali kelebihan bayar kali ya. Kalau kelebihan bayar pun kan nanti dipotongkan pajak ya, bukan untuk jadi uang cash. Setahu saya sih begitu. Tapi nanti coba ditanyakan ke konsultan pajak lebih tepatnya ya. Siap. Ya kapan-kapan kita mungkin bisa webinar lah dengan konsultan pajak ya. Insya Allah. Gitu ya. Siap. Setahu saya gitu sih. Semoga bisa menjawab. Sip. Ini terakhir Pak ya. Ya. Perusahaan kontraktor modal usaha saat ini hanya sekitar 500 juta. Sehingga terbatas dalam menerima proyek yang proses pengerjaannya lama, lebih dari 6 bulan misalkan. Sehingga beberapa proyek kami tolak. Jika hutang atau menambah investor, kami tidak berani. Adakah solusi? Berapa tadi modalnya? Sekitar 500 juta Pak. 100 juta. Proyek yang di atas itu tidak bisa. Jika jangka panjang. Iya, kalau ada proyek jangka panjang dia nggak berani ambil. Ya. Jadi solusi itu selalu, kalau di bisnis itu kan selalu ada opsi ya. Ya, selalu ada solusi opsi. Jadi maksud saya tidak hanya satu solusi. Ya. Nah, opsi yang pertama itu bisa jadi proyeknya ini kita mengatur pembayarannya. Ya, dengan pemilik proyeknya itu. Misalkan nilai proyeknya 1M. Ya. Nah, jangka waktunya 2 tahun misalkan. Ya udah, bagaimana caranya cash flow-nya ini ya diatur sesuai dengan pembayaran. Ya. Kan bisa saja ya. Jadi pembayarannya terminnya berapa kali, sehingga nanti sebelum kehabisan modal sudah bayar lagi pemilik proyeknya. Jadi proyek ini sebenarnya didanai oleh pemilik proyek. Oleh klien gitu loh. Itu kan bisa, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya ini sering juga terjadi di pengusaha muslim kami ini. Kalau memang sudah mulai ya dirasa perlu mengambil proyek ya yang di luar kemampuan, ya itu seharusnya jangan sampai, maksudnya gini, jangan sampai di luar kemampuan. Kadang gini, modal kerjanya nggak nambah-nambah gitu. Kalau masih ini saya nggak tahu ini bisnisnya sudah berapa tahun. Ya kadang dari awal modalnya 100 juta, sudah 10 tahun naiknya cuma modalnya 200 juta, hanya dikit banget gitu. Sehingga nggak bisa ngambil modal nggak bisa ngambil proyek besar. Ya harusnya 10 tahun ini sudah naik berapa kali lipat dengan laba ditahan tadi. Nah, ini juga nggak tepat dalam proyeksi atau nggak punya rencana memang. Nilai perusahaan saya ini setelah 10 tahun berapa? Kalau dimulai 100 juta, harusnya setelah 10 tahun nilai perusahaan saya misalkan menjadi 5 miliar. Misalkan ini. Kan bisa saja ya. Oh berarti saya profit ini harus ditahan sekian sehingga nanti modal kerja saya, ya modal kerja itu berarti harta lancar dikurangi hutang lancar gitu ya. Itu 5 miliar. Siap. Ya sehingga nanti proyek-proyek besar, karena saya sudah terkenal 10 tahun itu, proyek-proyek besar yang nilainya misalkan 20 miliar, saya masih ada modal kerja sehingga 10 miliarnya bisa diskema kan gitu ya, kayak gitu loh. Yep. Nah ini kadang juga pelihara modal kerja ini sangat bermasalah. Perusahaannya sudah lama 13 tahun, dilihat modal kerja loh kok cuma 100 juta. Ada yang perusahaan seperti itu ya, kita temuin. Berapa tahun perusahaannya? 13 tahun. Dulu mulainya di modal berapa? 15 juta. Ya. Terus sekarang padahal omsetnya sudah 9 miliar setahun gitu ya. Terus modal kerjanya berapa?
100 jutaan. Ya, loh, ini kan nggak masuk akal ya. Berarti kan kalau ada project ada apa, ya akhirnya tetap nggak bisa nerima. Gitu. Karena mungkin kalau jangka panjang, jadi bisa jadi pemilik projectnya nggak sinkron lah ya secara skema pembayaran kan gitu. Berarti harus modalin dulu misalkan gitu. Ya. Tapi yang pertama solusinya adalah mengatur skema pembayaran kan, supaya nanti sebenarnya proyek ini dibiayai sendiri oleh, ya kalau proyek setahu saya kan ada apa namanya, waktu tunggu itu loh, ya kayak apa, tahap 1. Oh iya. Ya kamu cek dulu, oke ya masukkan duitnya. Ya saya akan lanjut tahap 2 kalau ada sudah gitu. Ya sehingga yang dibiayai itu tidak full 100% dari perusahaan kontraktor ini. Ya, disesuaikan dengan modal kerja yang ada. Insya Allah. Iya Pak, Oke. Zero Consulting kan ada akses permodalan nih. Betul. Sampai 10 miliar. Betul. Nah, itu seperti apa mungkin Pak? Tadi kan dikatakan yang bagus itu untuk pengembangan. Ya. Nah mungkin sedikit bocoran yang bisa apa ya? Ada kesempatan sampai ke sana itu seperti apa Pak? Baik, Masya Allah. Betul, ini kita punya dan sedang terus mencari ya perusahaan-perusahaan pengusaha muslim UMKM di seluruh Indonesia. Ya kita sedang mencari nih perusahaan-perusahaan yang bisa kita beri modal ya, dengan akad ya, 2 akadnya ya, dengan akad suku. Ya suku ini berarti bisa juga jual beli ya, murabahah dan musyarakah. Kemudian dengan akad saham. Ya, saham ini berarti kan muhasabah. Ya, muhasabah dan semua sesuai syari insyaallah, dan limitnya memang 10 miliar. Ya, dan itu tadi Mas Rifan sudah menyampaikan bahwa yang kita pengen modal itu adalah perusahaan yang berkembang. Ya, untuk percepatan pertumbuhan, bukan perusahaan yang tidak sehat, lagi tidak sehat mau permodalan gitu ya. Maka memang perlu dipenuhi ya syarat-syaratnya. Yang pertama memang perusahaan yang sudah berjalan. Ya, kalau di Ziko ini perusahaan yang layak untuk dimodal itu yang ideal ya, itu sebenarnya perusahaan yang sudah di fase expansion. Ya. Cuman kita bisa menurunkan satu fase sedikit itu ya. Berarti di fase sebelumnya fase 3 itu fase expansion kan 4. Berarti perusahaan ini harus berada di posisi fase growth tadi, bertumbuh, sehingga percepatan pertumbuhan. Gitu. Ya, itu nanti perlu ada check up. Ya, due diligence segala macam. Ya, di semua industri ya kita bisa membantu percepatan pertumbuhan. Tapi tadi dalam kondisi perusahaannya sehat. Ya, bukan karena banyakkan hutang dan seterusnya untuk menyehatkan kondisi keuangannya. Yang financial engineering itu juga nggak boleh. Ya, dan seterusnya. Itu sehingga nanti ada asesmennya ya. Untuk ini yang jelas tujuannya adalah yang tujuan nomor 2 nih, mengembangkan bisnis, percepatan pengembangan bisnis. Ya, insyaallah. Sampai 10 miliar. Sampai 10 miliar. Insyaallah. Mungkin bagi pemirsa sekalian, Sobat Ziko, untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa menghubungi admin dari Zeta Consulting. Nanti bisa diagendakan meeting bahkan ya, seperti apa kebutuhannya dan sebagainya. Tapi mungkin itu Pak ya, karena sudah habis waktunya. Masya Allah, semoga bermanfaat. Amin. Bagi Pak Ido jadi amal jariah, dan bagi kaum muslimin sekalian bisa membantu dalam memenahi manajemen dari perusahaannya. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.